Halo, saya Fathan Fadlur Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas Latsar CPNS PPSDM Kemendagri Regional Bandung Angkatan 24 tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Untuk agenda 3 ini, yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Peran ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. N yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun kode etik tersebut yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang kedua belas, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara 1998. Unsur pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip pelayanan publik ada 9, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian Whole of Government atau WOG. Menurut United States Institute of Peace, Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Mengapa perlu WOG? Yang pertama,
adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana WOG dilakukan? Pertama, respon pemerintah terintegrasi. Kedua, menghilangkan sekat sektoral. Ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Keempat, kolaborasi. Kelima, koordinasi. Dan yang keenam, sinergitas. Selanjutnya kita masuk kepada personal branding. Personal branding yang dapat dilakukan seorang ASN yaitu 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Memahami kebutuhan dan mengutamakan kepuasan masyarakat. 3. Terbuka dalam bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Baik, itulah penjelasan terkait materi Sintesa Agenda 3 dan personal branding. Terima kasih, sampai jumpa.